Baik, sepertinya Daeng Anies Baswedan akan segera bergabung bersama kita di tempat ini. Mari kita sambut bersama Capres Anies Baswedan. Gaskan mi Daeng, Capres Anies Baswedan. Capres Anies Baswedan. Kami ucapkan selamat bergabung kembali Daeng Anies Baswedan bersama teman-teman pemuda Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Tapi kita berani, kita karena berubah. Apapun yang terjadi, kita langkah, bismillah, kita ingin perubahan. Perubahan itu bukan untuk yang saya nikmati, tapi yang akan nikmati adalah adik-adik yang masih muda ini ke depan. Ya, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Anies, Ibu sudah datang ke tempat ini. Kami semua yang hadir di sini mendoakan Pak Anies bisa menjadi pemimpin adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bapak Miswar yang juga sebagai penyelenggara kegiatan kita malam ini. Iya. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Miswar. Iya, jadi kembali kami sampaikan Bapak Ibu izin Bapak Anies bahwa Bapak Miswar ini menjadi pionir terselenggaranya acara kita pada malam hari ini. Dan juga ada sosok lainnya, ada Bapak Tamsilinrung. Daeng Anies, kita memiliki gagasan, kritikan dan masukan yang kami rangkum dan akan langsung disampaikan. Kami diwakilkan oleh tokoh pemuda kami juga di sini. Mari kita berikan kesempatan kepada Kakanda Rijal Jamal untuk menyampaikan roastingannya. Iya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kakanda Rijal Jamal. Cek. Cek one, cek. Ini cek one, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang terhormat, the one and only Presiden kita, the new hope yang insya Allah akan membawa perubahan untuk negara kita. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan. Yang saya hormati Pak Presiden, Pak Anies, beserta Ibu luar biasa. Saya baru tahu tadi pas kita datang Pak Anies, saya lihat perhatikan baik-baik. Oh ternyata saya tahu lah kenapa Pak Anies menjadi magnet di Indonesia. Ternyata itu ada pantunnya. Siang hari meminum es. Esnya mahal, enak rasanya. Kenapa Pak Anies bisa sukses? Siapa dulu dong istrinya? Para pimpinan partai politik, para tokoh agama, tokoh pendidik, para tokoh pemuda, wanita dan seterusnya. Dan spesial sekali Pak Ustadz Miswar, Kak Mice, makasih banyak Kak selaku tuan rumah. Aplaus dulu dong buat Kak Mice, luar biasa. Tadi saya upload konten di Instagram. Izin Pak Anies, saya seorang content creator yang alhamdulillah selalu memantau pergerakannya Pak Anies. Pak Anies ini punya kesempurnaan yang luar biasa. Cuma satu jikuranta ini Pak Anies, belum kita fallback Instagramku, itu saja kurangnya. Rijal system ya itu kira-kira. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Anies dan seluruh dan jawaban Instagram tadi, anak kecil ke pasar Antang, ada ibunya yang menemani. Kami ucapkan selamat datang di kota Makassar, negerinya pemberani. Tadi sengaja saya upload, jam sudah maghrib, tiba-tiba banyak komentar ratusan di Instagram. Kak Rijal ada apa ini Kak? Memangnya Pak Anies beneran datang dan sebagainya. Lalu kenapa Kak Rijal pilih Anies? Saya jawab pada malam hari ini Pak Anies. Apa itu? Sungguhlah harum si daun pandan, daun dibuat bikin ketupat. Inilah dia Pak Anies Baswedan, presiden kita di 2024. Amin. Ternyata usik punya usik, ternyata ini Pak Anies cara memimpinnya seperti karakternya orang Makassar. Setelah kita riset dan kita teliti, apa itu? Ada karakternya orang Makassar itu kalau memimpin punya prinsip. Namanya adalah parentai tawari erona. Nasabak sirina tumak butaya nia kiri pemerintaya. Artinya apa Pak Anies? Pesannya ini orang Makassar kepada Pak Anies kalau jadi presiden. Perintahlah atau memerintah sesuai dengan keinginan masyarakat. Jangan hanya maunya pemerintah terus mau diikuti. Nasabak
nasaba sirina tumak butaya, harga dirinya rakyat ada pada pemerintah. Itu kira-kira sederhananya Pak Anies. Oleh karena itu orang Bugis mengatakan cening-cening hati. Ada yang ingin saya sampaikan kepada kita Pak Anies, dan ini menjadi penyemangat dan karakter setelah deklarasi kemarin di Jawa Timur. Menyampaikan Pak Anies, sang pemimpin itu bernama Anies Baswedan, sosok yang rakyat rindukan menjadi teladan. Ketika rakyat tertindas dia berani pasang badan, itulah kenapa dia menjadi simbol perubahan. Kita semua yakin Pak Anies bekerja dengan tulus. Ketika jadi DKI 1 programnya lancar dan mulus. Jadikanlah beliau sebagai presiden, insya Allah kita fokus. Indonesia akan dibuat semakin bagus, rajin menyapa dari lorong pasar sawah hingga kampus, karena beliau berprinsip agar silaturahmi tidak putus. Pak Anies, adakah 100? 100 mau kodong, iya. Bensinnya anak-anak gak tahu. Adakah 100 ya. Pak Anies, izin saya mengkritik dikit Pak Anies, saya boleh lah ya. Ini keresahan pribadi, jangan diambil hati, tapi insya Allah tetap menguatkan. Tiap 5 tahun kita akan memilih pemimpin. Beragam janji dan intrik banyak didesain. Rasa-rasanya yang ada masih belum terjamin. Di hadapan kita sudah ada harapan bernama Pak Anies, yang sedikit agak bisa menaikkan rasa optimis. Semoga saja bukan karena janjinya yang manis. Bapak mau jadi presiden jangan setengah-setengah. Ada yang berusaha buat kita lengah, dan nanti hasilnya kita jadi terperangah. Ayo dong Pak, jadilah seorang leader, bukan menjadi seorang dealer. Buat Indonesia di mata dunia tidak minder. Berpihaklah Pak pada kebenaran, walau kita kurang dukungan anggaran, tapi suara untuk Pak Anies banyak bertebaran. Allahu Akbar. Itu pesan buat Pak Anies. Sekarang izinkan di bagian terakhir, saya ingin memberikan pesan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Kepada Rijal, kepada Pak Anies, kepada Ibu dan semuanya. Dan izinkan saya, mungkin ini agak emosional, tetapi harus saya sampaikan kepada RI 1 kita. Ini kesempatan saya sampaikan ke netizen. Juga ke anak milenial dan Gen Z yang keren, karena ini adalah hal yang sangat urgen. Mungkin kita sama awalnya cuek pada pemerintahan dan politik, karena yang kebanyakan terlihat dan terdengar yang tidak baik, padahal disinilah kebanyakan nasib kita diracik. Contoh bagaimana harga sembako BBM yang naik bisa jadi disusul dengan tarif dasar listrik, makin membuat warga paceklik. Anehnya negara heboh datangkan investor, lalu menggusur tanah-tanah rakyat dengan cara yang kotor, padahal tiap hari negara dihabisi oleh para koruptor. Hukum kelihatannya hanya sibuk mencari yang berbeda pendapat, mudah sekali mengkriminalisasi dengan cepat. Keadilan dan demokrasi sudah terasa mati, kekayaan alam sudah banyak dicuri, para pejabat malah sibuk perkaya diri. Lalu kita masih mau diam? Padahal kita bisa bersuara di Instagram. Mahasiswa sudah turun ke jalan karena kejahatan tidak bisa dibiarkan. Kita masih tidak ngapa-ngapain sambil duduk, padahal kita bisa gaungkan di Facebook. Ayo aspirasikan walau hanya di Twitter, sebelum negara kita tidak lagi punya karakter. Yang punya penghasilan di bawah 50.000 per hari itu berteriak, siapa yang bisa teruskan rintihan mereka ke orang banyak? Kita mungkin hidupnya masih enak, bisa jalan dan healing tanpa terisak. Kalau kita rasa janji pejabat tidak lagi cocok, kita bisa kok bersuara di TikTok. Ini bukan soal membenci dan caci maki, ini soal cinta yang tulus ke Ibu Pertiwi. Sekarang Allah sudah tunjukkan pemimpin yang bisa tangani itu. Apabila milenial dan Gen Z yang turun membantu, maka Pak Anies dan Muhaimin jadi presiden hanya soal waktu. Salam perjuangan, tetap semangat. Kalau anu baik jigaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi suara dan keresahan anak Sulawesi Selatan, pemuda Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kakanda Rijal Jamal. Baik, mungkin mari kita sama-sama memberikan kesempatan kepada Daeng Anies Baswedan untuk mengklarifikasi hasil roastingan juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau. Untuk itu kami undang dengan hormat calon Presiden Republik Indonesia
Daeng Anies Baswedan. Daeng Anies Baswedan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Gaskan, gaskan mi. Gaskan mi Daeng. Daeng, gaskan. Gaskan mi Daeng. Gaskan mi Daeng. Gaskan mi Daeng. Oke. Aku. Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bang Tamsil yang saya hormati, juga Pak Miswar dan Ibu. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Miswar dan Ibu dan Bang Tamsil yang sudah memfasilitasi kita malam hari ini. Saya bertugas di Jakarta, tidak pernah mendaftarkan diri. Saya tidak pernah mengajukan diri menjadi calon gubernur. Dan itu rekamannya ada semua, catatannya ada semua. Jadi kemudian saya bertugas di Jakarta. Akhirnya terpilih lah, singkat ceritanya terpilih. Apa yang kemudian kami kerjakan? Lalu sekalian, di Jakarta ini partai yang mendukung saya hanya dua, Gerindra dan PKS. Semua partai di seberang, termasuk Nasdem. Termasuk Nasdem. Ya betul. Dulu. Ini cerita dulu. Terus Metro TV-nya mendukung tidak? Wah, apa isinya dalamnya? Kritik terus, dikritik terus. Oke? Kenapa saya sampaikan ini? Apa yang kita lakukan di Jakarta, yang dijanjikan dan dilaksanakan. Alhamdulillah kita berhasil bukan hanya melaksanakan yang dijanjikan, bahkan melaksanakan yang tidak pernah dijanjikan. Oke? Kalau tadi diberi contoh, misalnya hal-hal jangka pendek, saya beri contoh. Rasanya di Makassar akan dibutuhkan Jakarta International Stadium. Di tempat ini butuh stadion. Betul tidak? Butuh stadion tidak? Butuh tidak? Nah, insya Allah besok bikin stadion di tempat ini. Dan saya katakan ini teman-teman, apakah stadion itu jangka pendek? Tidak. Stadionnya jangka panjang dan stadionnya nggak kira-kira. Stadionnya itu menjadi stadion tertutup terbesar nomor 2 di dunia. Pakai tutup atapnya. Kenapa pakai tutup atapnya? Teman-teman, kita ini tinggal di Katulistiwa. Apa artinya Katulistiwa ini? Hujan dan panas. Apa yang terjadi? Pertandingan sepak bola hanya dilaksanakan malam hari. Di tempat lain pertandingan sepak bola bisa jam 11, bisa jam 1, bisa jam 2. Kenapa? Karena mereka subtropis. Tapi di Indonesia kita tropis. Jangan desain stadion kita cuman copy paste dari Eropa. Bikin desain sesuai dengan tropis Indonesia. Oke, kasih tutup. Kalau hujan bisa dipakai, kalau panas juga bisa dipakai. Dan yang tidak kalah penting, desain itu, project ini salah satu mega structure yang masuk program mega structure-nya, apa namanya televisi ini? National Geography. National Geography itu punya program mega structure, salah satu gedung yang dijadikan contoh adalah Jakarta International Stadium. Dan saya mau sampaikan di sini, tidak ada satupun orang asing yang terlibat dalam pembangunan ini. Nggak ada. Jadi jangan pernah remehkan tenaga Indonesia. Oke? Dilahirkan oleh ibu Indonesia, dididik oleh sekolah Indonesia, dan mereka bisa membangun bangunan kelas dunia yang memukau di seluruh dunia. Terima kasih banyak Daeng Anies, terima kasih banyak Ayahanda Bapak Tamsilindrung. Demikianlah kegiatan Gaskan Mi Daeng di Bukit Baruga Antang. Kami mohon kepada para peserta juga Daeng Anies untuk kembali ke tempat. Dan mari sama-sama menutup kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian acara kita malam hari ini. Saya Jayadi bersama Agus Rianto Adeputra. pamit undur diri. Terima kasih Wassalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh.